Dan terima kasih sebelumnya kepada semua audien, kepada semua peserta seminar muslimah yang hadir pada pagi hari ini. Ada yang datangnya awal sekali sampai dan tidak berdaulat ibu-ibu ya. Ada yang duduk paling depan dari rombongan tentunya 10 orang dapat dompres karena datang di awal. Dan ini separuhnya lagi warna hijau. Hijau seger gitu ya. Pada ibu muslimah, terima kasih juga untuk semangatnya ikut bergabung dalam seminar kami. Seminar muslimah ini diselenggarakan kerjasama antara divisi kemuslimahan Tahiyat Masjid Haji Abdurrahman Wahid dan Dharma Wanita DWP dalam rangka ulang tahun yang ke-20 ya. Dan alhamdulillah kita bisa menghadirkan di tengah kita ini Sheila Hasina yang tampaknya saya tidak perlu memperkenalkan sebenarnya karena semuanya dicontohnya saja. Jadi Ning Sheila Hasina ini adalah influencer dan dia yang menjadi role model sekarang ini, role model bagi muslimah. Bagaimana beliau begitu concern pada pengembangan diri perempuan-perempuan muslimah, bagaimana kajian-kajian fikih beliau sangat menginspirasi, sangat membantu kita memahami lebih jauh tentang kajian-kajian fikih wanita. Nah, pada hari ini kita bersama-sama membahas atau kita akan sama-sama menyimak paparan dari Sheila Hasina yang adalah mengatakan spiritual yang konon katanya merupakan kunci sukses bagi muslimah di era digital atau di era modern sekarang ini. Jadi tantangan muslimah sekarang ini bisa jadi berbeda dengan muslimah zaman dulu gitu. Dan karena kita akan membahas tentang spiritual, mungkin akan bisa dipaparkan itu juga. Jadi saya bilang pemaparan spiritual itu apakah itu bisa dicapai oleh muslimah dengan begitu mudahnya, tantangannya seperti apa dan lain sebagainya. Monggo bisa bersilakan kepada Sheila untuk mulai berbagi dengan kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan segenap masyayikh, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus yang kami muliakan terutama kepada Ibu Ketua Dharma Wanita yang saya, yang kami muliakan kepada Ibu Ketua Panitia dan juga Ibu Melanda, ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. Sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan kehadiran saya di tengah panjenengan semua, karena ada satu hal tadi yang membuat telat, sudah dipersiapkan dari pagi, ternyata ada yang ketinggalan, akhirnya menunggu sedikit lama untuk menjemput barang yang ketinggalan. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah membuat waktu. Alhamdulillahirabbil alamin, siang ini kita bisa berkumpul untuk membahas tema yang Masya Allah, kematangan spiritual adalah kunci sukses muslimah di era modern. Kalau kita bahas mengenai tema kali ini, sebenarnya bagaimana yang dikatakan sukses? Apa itu kematangan spiritual? Dan apa itu era modern? Ini kayaknya saya lihat-lihat dari ujung ke ujung, malah justru 50% lebihnya emak-emak ya. Saya tuh ini emak-emak tapi yang berjiwa muda. Saya tuh bayangannya diundang di UTM itu isinya mahasiswa muda-muda.
kanjeng Nabi. Nabi, saya minta doanya. Semoga saya bisa masuk surga. Sama Nabi dijawab, gak bisa. Gak bisa kalau masuk surga, Nek. Dan Nabi harus ngomong sama nangis. Nangis. Kok Nabi begitu menjawabnya? Akhirnya di tengah-tengah Nabi menjawab, gak bisa kita masuk surga karena semua yang masuk surga semua dikembalikan dalam keadaan muda. Maka panjangan nanti kalau sudah masuk ke surga semua jadi muda lagi. Alhamdulillah. Tidak perlu kita doakan. Insya Allah kalau masuk surga semua jadi muda lagi. Insya Allah. Maka ini yang menjadi konsep kita. Yang jadi konsep kita bahwa bagaimana seorang muslimah itu dianggap sukses di era yang sudah semakin modern, di era yang katanya perkembangan teknologi semakin pesat, di era yang sangat mudah sekali untuk menerima informasi. Saya rasa kayaknya kalau baru belum terlalu merasakan mudahnya menerima informasi, karena biasanya mama cenderung gaptek biasanya. Yang lebih banyak merasakan era sekarang itu biasanya cenderung ke anak-anak generasi milenial, generasi Z ya, betul milenial. Iya. Kalau mama kan ditanya punya FB bu, punya apa terus habis tilulit. Betul ibu. Ada kadang-kadang yang punya FB tapi nggak tahu buka buat apa. Dia dibuka atau kadang-kadang punyanya cuma WA. Betul ya? Cuma WA atau cuma bisa upload story WA. Oh iya, bisa Shopee. Hebat kalau bisa Shopee. Bisa Shopee, Tokped gitu. Shopee itu. Maka ibu-ibu yang ingin saya sampaikan terlebih dulu adalah pertama, kita harus pahami terlebih dulu. Di era sekarang mungkin ketika dengan menjadi seorang muslimah ingin sukses. Bagaimana sih muslimah yang sukses seperti itu? Maka kita perlu pahami terlebih dulu. Sukses dalam pandangan Islam itu yang seperti apa? Kita perlu kembali meneliti bahwa kita sebagai seorang manusia oleh Allah diciptakan untuk apa? Pertama, supaya kita tahu nanti tujuan akhirnya untuk apa. Kita oleh Allah diciptakan pertama, Allah dahulu ketika ingin menciptakan Nabi Adam di dunia. Begitu kalau bukan malaikati ini ja'alun fil ardi khalifah. Jadi awal mula manusia itu ada oleh Allah ingin dijadikan sebagai khalifah. Apa sih khalifah? Khalifah itu kalau kita lihat dalam terjemahnya Al-Quran artinya adalah sebagai seorang pengganti. Jadi bumi ini ibu-ibu dari dulu sudah ada yang menghuni. Sebelum manusia sudah ada makhluk Allah yang menghuni. Lalu kemudian berbuat kerusakan oleh Allah dibinasakan lagi. Sampai pada titik Allah ingin ciptakan manusia untuk menjadi penggantinya, penerusnya, yang nanti akan memakmurkan dunia, yang nanti akan memakmurkan bumi. Tapi sama malaikat sudah kemudian dikomentari, ya Allah, ngapain ciptain manusia? Nanti dia akan berbuat kerusakan di muka bumi, dia akan berbuat kerusakan. Sama manusia, sama malaikat sudah dipandang sebelah mata. Seperti itu sebelum Allah menciptakan. Demikian. Maka kemudian setelah Allah ciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian Allah berikan ilmu ibu-ibu sekalian. Allah banggakan kepada malaikat. Loh, ini loh, dia punya ilmu apa yang tidak kalian
harmoni dengan alam. Kita perlu untuk melakukan 3 tugas ini. Pertama adalah illa liya'budun. Allah ciptakan manusia dan jin ini semuanya satu tujuannya supaya mereka menyembah Allah, supaya mereka menghambakan diri kepada Allah, supaya mereka beribadah kepada Allah. Jadi kita harus ada paham, oh manusia ini bukan hanya tujuannya untuk nyari uang, bukan tujuannya untuk supaya hidup saja, bukan, tapi tujuannya supaya untuk dia beribadah kepada Allah. Tujuannya bukan cuma untuk dia punya anak saja tanpa ada nilai-nilai Islamnya, bukan. Tapi semuanya semata-mata supaya diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Ini pertama. Yang kedua, ada harmoni dengan sesama. Karena dengan sesama itu bahasa singkatnya ada yang namanya harus bergaul dengan sesama manusia. Kalau orang mau hidup harus mau bergaul. Kalau orang mau hidup di dunia harus namanya mau bersosialisasi. Ada yang namanya ketemu sama teman, ada yang namanya punya suami, punya anak, punya ibu, punya tetangga, punya guru, punya murid. Ini namanya kehidupan sebagai manusia. Kalau nggak mau punya tetangga, dirinya sendiri, nggak mau punya anak, nggak mau kumpul sama sesama perempuan, namanya tidak siap menjadi manusia. Namanya tidak siap menjadi manusia. Karena yang namanya manusia harus mau bergaul dengan sesama. Nah, di sini untuk menimbulkan kerukunan maka perlu yang namanya kesolehan secara sosial, baik dalam pergaulan. Nanti kita akan bahas soal ini, bagaimana cara untuk mencapai taraf ini. Yang terakhir ada yang namanya harmoni dengan alam. Ibu, mungkin bahasanya terlalu ini ngajinya kok bahasanya bahasa yang masing-masing didengarkan. Biasanya demikian, karena saya kiranya itu nanti majelis ini untuk teman-teman mahasiswi seperti itu. Tapi tidak masalah, kita sederhanakan bisa bahasanya. Maksudnya apa sih harmoni dengan alam? Kita sebagai umat manusia tujuannya untuk memakmurkan alam, bukan untuk buat kerusakan. Maka gak boleh manusia itu merusak bumi, gak boleh manusia itu